Do that one dance, baby. That one dance. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kalian berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke dalam video pembelajaran, di sini Ibu mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Pinter. Minggu lalu kita belajar tentang pernapasan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Coba kalian perhatikan, ada yang tahu ini tulisan apa? Ya, ini adalah tulisan teks proklamasi kemerdekaan. Ini dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 2 yang paling atas, teman-teman. Apa yang kamu ketahui tentang teks tadi? Misalnya saja yang kita ketahui adalah teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Misalnya saja tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita baca, di sini ada bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Prigodipdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks.
Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Setelah itu ada beberapa pertanyaan atau diagram pada halaman 3 yang paling atas. Ini saya memperbesar yang paling atas terlebih dahulu ya. Apa, mengapa, dan siapa. Apa yang terjadi pada teks tadi? Yang terjadi adalah proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa sekutu menyerah? Nah, karena sekutu itu dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Siapa yang membacakan teks proklamasi dan siapa yang mengibarkan yang menjahit bendera? Yang menjahit bendera Ibu Fatmawati, yang membacakan teks proklamasi adalah Bapak Insinyur Soekarno. Bagaimana proses permusyawarahan untuk menandatangani teks proklamasi? Prosesnya adalah Soekarni mengusulkan yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kapan hal itu terjadi? Pada tanggal 17 Agustus, di mana di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan. Nah, misalnya saja seperti ini ya. Ini ada pada halaman 3 yang paling bawah. Jepang menyerah kepada sekutu. Saat itu pula Indonesia mempersiapkan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Pembacaan proklamasi oleh Soekarno, kemudian mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ini bisa kalian sesuaikan dengan kata-kata kalian sendiri ya. Ketika kalian memiliki ide lain, pemikiran lain juga tidak apa-apa, tidak harus sama kok dengan saya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamasikan kemerdekaan kecuali menjalani persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Ayo berdiskusi. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tuliskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia pada kolom berikut. Nah, makna proklamasi kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, ketika sudah merdeka seperti ini, kita harus mempertahankan teman-teman dengan menjaga tanah air kita, tanah air Indonesia. Lalu di sini ada beberapa bacaan. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan.
Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan de facto. Sedangkan pengakuan de jure itu pengakuan dari negara lain, teman-teman, dari negara-negara tetangga juga bisa atau negara yang lain. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada orang lain. Yang terakhir, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tuliskan paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Misalnya saja seperti ini. Sebagai akhir penjajahan di Indonesia, menunjukkan persatuan dan kesatuan rakyat, memperjuangkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Sungguh berat loh teman-teman perjuangan para pahlawan kita hingga sampai seperti ini. Kita harus menghargainya ya. Ini ada pada halaman 5 ya. Sekarang, jadi di setiap negara itu memiliki bunga ya. Di sini ada bunga. Tahukah kamu bunga teratai, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar hingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, seperti ini gambarnya. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, ini bunga teratai. Ada yang punya bunga teratai di sini? Setelah itu, coba kalian kerjakan ini dengan kelompok kalian ya. Nah, ketika kalian tidak mempunyai kelompok, mari kita kerjakan bersama-sama. Saya akan memotong yang paling atas terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Apakah bunga teratai itu? Bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Lalu mengapa? Mengapa bunga teratai itu dijadikan suatu bunga yang mulia atau bunga yang memiliki arti tersendiri? Karena bunga teratai pada kepercayaan Hindu sebagai simbol keabadian, keberuntungan, dan kekayaan. Maaf, ini simbol ya, kalian bisa memperbaiki sendiri di buku kalian ya, simbol. Lalu siapa penemu bunga teratai? Nah, bunga teratai itu ditemukan pada zaman Mesir kuno. Bagaimana kondisi bunga teratai tersebut? Nah, bunga teratai itu tumbuh di air berwarna merah, benang sari berwarna kuning. Kapan bunga tersebut akan mekar? Nah, bunga tersebut akan mekar pada pagi hari. Di mana bunga teratai dapat hidup, atau di mana tanaman asli atau penemuan asli
bunga teratai. Nah, bunga teratai itu dapat ditemukan di Jawa Timur, Asia Tengah, Australia, dan lain sebagainya. Maaf, ini tanaman ya. Kalian bisa membenarkan sendiri. Maaf, saya salah ketik, ini tanaman. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Jadi kita harus tetap saling menghargai satu sama lain ya teman-teman. Ibu sudah menjelaskan materi hari ini yang terdapat dalam video. Ibu harap kalian bisa mengerti ya nak tentang pelajaran hari ini. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.